Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wastawfal Qa'qa'u ibnu Amrin hikayata khutbati Abi Bakrin radhiyallahu anhu faqala qama Abu Bakrin fin nas khatiba haitsu qadan nasu habaratihim bi khutbatin julluhas salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fahamida wa asna alaihi ala kulli hal wa qala Al-Qa'qa' bin Amr menyempurnakan kisah khutbah Abu Bakar radhiyallahu an, maka ia berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu berdiri di tengah-tengah manusia dengan berkhutbah di mana manusia menghabiskan air matanya dengan sesuatu khutbah yang kebanyakan khutbah itu isinya adalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia Abu Bakar dalam khutbah itu memuji Allah dan menyanjung kepadanya atas setiap keadaan, dan ia berkata, Ashhadu an la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa ghalabal ahzaba wahdah falillahil hamdu wahdah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamu anbiya'i wa ashhadu annal kitaba kama nazal, bacaannya kama nazal, wa annad dina kama syara' wa annal haditha kama haddath wa annal qawla kama qala wa annallah huwal haqqul mubin. Allahumma fasalli ala Muhammadin abdika wa rasulika wa nabiyyika wa habibika wa aminika wa khiratika wa safwatika bi afdali ma sallaita bihi ala ahadin min khalqik. Allahumma ij'al salawatika wa mu'afataka wa rahmataka ala sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin wa imamil muttaqin Muhammadin qaidil khair wa imamil khair wa rasulir rahmah. Allahumma qarrib zulfatah wa azzim burhanah wa karrim maqamah wa ba'athhu maqaman mahmuda yagbituhu bihil awwaluna wal akhirun wanfa'na bimaqamihil mahmud yaumal qiyamah wakhluqhu fina fid dunya wal akhirah wa ballighhu darajah wal wasilata fil jannah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Artinya, saya bersaksi, biar Abu Bakar, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, yang telah membenarkan janjinya. Artinya yang telah menepati janjinya, baik di dunia atau di akhirat. Apabila Allah itu berjanji, maka janji itu pasti ditepati oleh Allah.
innaka la tukhliful mi'ad, bahwa engkau ya Allah tidak akan menyalahi janji. Seperti contohnya ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku niscaya aku kabulkan doa kamu. Nah itu janji Allah, artinya pasti terjadi. Apabila kita berdoa kepada Allah, doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau doa itu kada kabul, berarti ada kesalahan di pihak kita, berarti ada sesuatu yang kurang persyaratannya di pihak kita. Kalaunya sempurna persyaratannya doa kita, sempurna adabnya doa kita, maka janji Allah itu pasti terwujud, janji Allah pasti ditepatinya. Ud'uni astajib lakum. Nah kalau seandainya kita sudah merasa benar dengan syarat-syaratnya doa, merasa benar dengan adab-adabnya doa, tapi doa kita belum terwujud, nah itu bukan Allah mengingkari janjinya, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala bisa menunda, mewujudkan apa yang kita minta itu pada waktu yang menurut Allah itu lebih baik bagi kita. Artinya berdoa ini syaratnya cukup aja sudah, adabnya cukup aja sudah, kenapa kada juga terwujud? Maka Allah menepati janji. Nah itu barangkali Allah hanya menunda ke suatu waktu yang lebih baik bagi kita, yang lebih kita perlukan pada waktu itu. Atau bisa juga doa kita itu digantikan oleh Allah dengan maghfiratuz dzunub, dengan ampunan dosa. Bisa pula doa kita digantikan Allah dengan terhindar dari bala, pokoknya dikabulkan oleh Allah. Bisa juga doa kita itu digantikan oleh Allah dengan sesuatu yang lebih penting bagi kita. Bisa juga doa kita itu disimpan oleh Allah untuk zuriat kita. Kita misal minta, ya Allah berikan hamba rezeki yang halal, yang luas, yang baik, yang membawa kepada ibadah. Syarat-syarat doa sudah dicukupi, adab-adab doa sudah dicukupi, cuma rezeki tetap aja sempit. Itu boleh jadi Allah simpan, kayaknya zuriat kita nang sugi-sugi, anak cucu kita sugi-sugi, kayaknya bisa juga. Bisa juga doa itu diganti Allah dengan pahala, dan di akhirat kita akan menikmati ganjarannya. Pokoknya setiap doa yang sesuai syaratnya, adabnya itu pasti dikabulkan oleh Allah, karena Allah itu maha menepati janjinya. Menolong hambanya dan mengalahkan golongan musuh-musuh dengan sendiriannya, maka bagi Allah segala puji sendirinya. Dan saya, ujar Abu Bakar dalam khutbah ini, bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya, rasulnya, dan penutup nabi-nabi. Dan saya bersaksi bahwa Al-Quran itu sebagaimana diturunkan. Wa ashhadu annal kitab kama nazal. Artinya aku bersaksi bahwa Al-Quran itu sebagaimana diturunkan. Artinya tidak akan ada perubahan dalam Al-Quran, tidak akan ada pergantian dalam Quran itu. Sampai hari kiamat Quran itu tetap seperti yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan agama, dan bahwa agama itu sebagaimana disyariatkan. Wa anna ad-din kama syara' ay syara'ahu Allah, artinya. Dan bahwa hadis itu sebagaimana dihadiskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwa perkataan itu sebagaimana yang telah dikatakan.
dan bahwa Allah adalah yang maha benar, yang maha terang. Ya Allah, limpahkan salawat atas Muhammad, hambamu, rasulmu, nabimu, kekasihmu, kepercayaanmu, pilihanmu dan kemurnianmu dengan sebaik-baik salawat yang engkau limpahkan kepada seseorang dari makhlukmu. Ya Allah, jadikanlah rahmatmu dan berkahmu atas penghulu para rasul, penutup para nabi, imam orang-orang yang takwa Muhammad, panglima kebaikan, imam kebaikan, dan rasulur rahmah, rasul pembawa kasih sayang. Ya Allah, dekatkanlah kepadamu derajatnya, besarkanlah tanda buktinya, muliakanlah kedudukannya, dan bangkitkanlah dia dengan maqam, dengan tempat yang terpuji, yang diinginkan oleh orang-orang yang terdahulu dan orang yang kemudian. Dan berilah manfaat bagi kami dengan makamnya yang terpuji pada hari kiamat. Gantikanlah dia pada kami di dunia dan di akhirat, dan sampaikanlah dia akan derajat dan wasilah di surga. Ya Allah, limpahkanlah salawat atas Muhammad dan atas keluarga Muhammad, dan berilah berkah atas Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah melimpahkan salawat dan berkah atas Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Wahai manusia, ini masih khutbahnya Abu Bakar Siddiq, sesungguhnya barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah adalah maha hidup dan tidak akan mati. Dan sesungguhnya Allah mendahului dalam urusannya kepadamu. Maksudnya Allah telah mengabarkan urusan Nabi Muhammad itu kepada kalian. Allah sudah berdahulu mengabarkan tentang Nabi Muhammad itu dalam Quran, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda, tidak kami jadikan seseorang dari sebelum engkau itu kekal di dunia. Artinya Allah sudah berdahulu-dahulu menjelaskan bahwa Nabi Muhammad ini akan meninggal dunia. Maka janganlah kamu tinggalkan, salah tulisannya, maka janganlah kamu tinggalkan kabar Allah tadi dengan keluh kesah. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah memilih bagi nabinya sallallahu alaihi wasallam akan apa yang di sisinya atas apa yang di sisimu, di sisi kalian, mengambilnya kepada pahalanya dan meninggalkan pada kamu kitabnya dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa mengambil keduanya, kitab dan sunnah nabi, maka ia ma'rifat. Arti ma'rifat itu fa'ala amran ma'rufa, artinya dia akan memperbuat perbuatan yang baik. Dan barang siapa yang memisahkan di antara keduanya, kadang mengamalkan Quran atau sunnah, maka ia ingkar, artinya fa'ala munkara, dia melakukan perbuatan yang mungkar. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist, artinya wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan. Dan janganlah kamu disibukkan oleh syaitan disebabkan kematian nabimu, dan janganlah syaitan itu memfitnah kamu dari agamamu. Karena begitu Nabi kita wafat, nah syaitan ini menggoda banyak kaum muslimin, sehingga banyak pula kaum muslimin yang murtad, meninggalkan agama Islam, yang mana kada mampu menghadapi godaan dan tipu daya syaitan.
bersegeralah kepada syaitan dengan kebaikan. Maksudnya bintingilah kepada syaitan itu dengan amal kebaikan, maka kamu dapat melemahkan syaitan itu. Dan janganlah kamu menunggu kepadanya, maka ia menyusulmu dan memfitnahmu. Kalau kita kadang membintingi, dia akan masuk dan ia akan merusak kita. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu selesai dari khutbahnya, maka beliau berkata, "Wahai Umar, kamukah orang yang menyampaikan kepadaku bahwa kamu berkata Nabi SAW tidak meninggal dunia?" Ujar Abu Bakar, "Wahai Umar, ikam kanang madahkan bahwa Nabi Muhammad itu kadang meninggal dunia. Apakah kamu tidak melihat, wahai Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda pada hari anu demikian dan demikian, dan pada hari anu akan demikian dan demikian, dan Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya mengkhitab Nabi Muhammad, innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Artinya sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, seakan-akan saya tidak pernah mendengar ayat itu dalam kitab Allah sebelum sekarang ketika diturunkan. Saya bersaksi bahwa Al-Quran itu seperti yang diturunkan, dan bahwa hadis itu seperti yang dihadiskan, dan bahwa Allah maha hidup, tidak akan mati. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Ujar Umar. Artinya sesungguhnya kita kepunyaan Allah dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan salawat Allah dilimpahkan atas Rasulnya, dan di sisi Allah kita mengharapkan pahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar radhiyallahu anhu duduk di samping Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, sampai di situ khutbah Abu Bakar di tengah manusia di Masjid Nabawi waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika mereka berkumpul untuk memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, "Demi Allah, kami tidak tahu bagaimana kami memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kayak apa memandii Nabi ini? Apakah kami membuka kain beliau, pakaian beliau, sebagaimana kami berbuat dengan orang-orang yang meninggal dunia dari kami, atau kami mandikan beliau dalam pakaian beliau? Kayak apa caranya memandii Rasulullah nih? Apakah gamis sidin itu dilepas, ditutup lawan kain, atau mandii lawan gamis-gamis sidin? Aisyah terus berkata, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus tidur kepada mereka. Nang di samping, di sekeliling jenazah Nabi ini guringan. Allah guringakan semua, sehingga tidak tertinggal seorang pun dari mereka melainkan meletakkan janggutnya atas dadanya dalam keadaan tidur. Artinya lintuk semuaan di sekeliling jenazah Nabi. Kemudian berkata orang yang berkata yang tidak diketahui siapa dia, ada suara orangnya kada tahu, mandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pakaiannya. Artinya mandikan Rasulullah dengan gamis-gamisnya. Masih memakai gamis waktu itu. Lalu mereka terbangunan sadar
bahwa tadi ada orang yang berkata bahwa mandikan Rasulullah dengan gamis-gamisnya. Maka mereka melakukan demikian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimandikan pada gamis beliau. Sehingga ketika mereka selesai dari memandikan beliau, maka beliau dikafan. Di dalam tarikh disebutkan orang yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karena beliau dipesani oleh Nabi, "Ya Ali, la yaghsiluni illa anta." Tidak boleh memandikan aku kecuali engkau. Nah, jadi jenazah Nabi itu Sayyidina Ali yang memandiinya. Dibantu oleh paman Nabi Abbas dan anaknya Abbas ngarannya Al-Fadal. Nah, tukang ciok banyu, tukang ambil banyunya, tukang kuboynya, itu 3 orang budak-budak yang sudah dimerdekakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Kusam, Usamah dan Syukran. Nah, 3 orang ini yang ditugasi untuk mengurus banyunya. Nang langsung menjapai Rasulullah itu adalah cuma diizini Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ali karramallahu wajhah berkata, kami hendak melepaskan gamis beliau. Maka kami diseru, janganlah kamu melepaskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pakaian beliau. Maka kami tetapkan demikian itu. Maka kami mandikan beliau pada gamis beliau tadi. Nah, dimandii dengan gamis itu. Sudah tuntung dimandii. Nah, hanya gamis beliau itu dilepaskan. Nah, diganti dengan kain kapan. Ini pendapat yang sahih. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa gamis beliau itu yang basah itu kada dilepaskan, langsung dikafan. Nah, pendapat yang lebih kuat disebutkan oleh Aisyah sendiri bahwa gamis itu dilepas, diganti dengan 3 lapis kain kafan. Lalu gamis tadi diambil oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha dan diserahkan Sidin kepada ading Sidin Abdullah bin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagaimana kami memandikan orang yang meninggal dunia dari kami dengan telantang, tidaklah kami menghendaki bahwa dibalikkan bagi kami sesuatu anggota badan dari beliau, melainkan dibalikkan bagi kami sehingga kami selesai dari memandikan beliau. Artinya Nabi itu dimandii kayak memandii orang hidup. Tangan diangkat kayak mudil angkat seorangnya tangannya itu. Jadi badan Sidin dibalik kayak mudil bebalik seorang mengiringi. Artinya kada dikarasi membalik tuh, kada berbalik surangannya. Tidaklah kami menghendaki bahwa dibalikkan bagi kami sesuatu anggota badan dari beliau, melainkan dibalikkan bagi kami sehingga kami selesai dari memandikan beliau itu. Dan sesungguhnya bersama kami di dalam rumah ada gemersik seperti angin yang segar dan bersuara kepada kami, lemah lembutlah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya perlahan-perlahan, hati-hati, lemah lembut memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kamu akan merasa cukup. Artinya kada perlu dikarasi. Misalnya angkat tangan, lemah lembut aja, ini tangannya tak angkat seorang aja kena. Mengangkat tangan sebelah kirinya kena, kada perlu dikarasi, tangannya bisa berangkat surangan juga. Menghiringakan awaknya kada perlu dikarasi, cukup dihiring surangannya.
Nah, itu maksudnya. Sesungguhnya kamu akan merasa cukup. Lemah lembutlah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu akan merasa cukup. Maka demikianlah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak meninggalkan apa-apa melainkan dikebumikan bersama beliau. Jadi menurut satu riwayat mengatakan bahwa pakaian-pakaian Sidin itu dimasukkan semuaan ke dalam kubur, karena sahabat beranggapan bahwa tidak layak ada seorang pun yang memakai pakaian yang bekas dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Ja'far radhiyallahu anhu berkata, liang kubur beliau dihamparkan dengan tikar beliau, dan kain selimut beliau dan pakaian-pakaian beliau yang beliau pakai di waktu tidak tidur dihamparkan di atas kain selimut dan tikar tersebut. Kemudian beliau diletakkan di atasnya dalam kain kafannya. Maka beliau tidak meninggalkan sesudah wafat beliau akan harta, dan tidak membangun dalam hidup beliau akan bata di atas bata, dan tidak meletakkan bambu di atas bambu. Artinya Rasulullah SAW wafat kada meninggalkan apa-apa, sesuai dengan sabda Nabi, nahnu ma'asyiral anbiya la nurasu. Kami bubuhan nabi-nabi ini la nurasu, kada diwaris. Jadi ada nabi kita bertinggal pedang, pedang itu dijadikan sebagai sedekah. Ada bertinggal binatang-binatang tunggangan Sidin, ada bagal dan lain, itu dijadikan sedekah. Jadi seluruh harta nabi itu kada kawa diwaris. Nahnu ma'asyiral anbiya la nurasu. Kami bubuhan nabi ini kada kawa diwaris. Maka pada wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat ibrah, pelajaran yang sempurna. Mulai Sidin dalam keadaan sakarat, apa-apa yang Sidin minta itu adalah pelajaran. Sidin minta disiwaki, minta dibasahi kepala Sidin dengan banyu, semua itu pelajaran yang dijadikan sunnah bagi umat sesudahnya. Maka pada wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat ibrah, pelajaran yang sempurna, dan bagi kaum muslimin pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri teladan yang baik. Nah, di dalam riwayatnya disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat pada hari Senin. Waktunya menjelang antara duha dan subuh dan zuhur, antara duha dan zuhur, antara pukul 8.12 itulah kira-kira wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau dimandikan dan dikafan pada hari Selasa, esok harinya, dan ditanam, dikubur tengah malam Rabu. Karena sahabat ini berketetapan bahwa Rasulullah jangan dikubur dahulu sebelum ada khalifah yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sesudah sahabat ini mendapatkan khalifah pengganti beliau, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, nah hanya disepakati bahwa beliau dikuburkan. Dan yang menguburkan itu hanya beberapa orang. Nama yang tersebut yaitu yang turun ke dalam kubur itu ada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ada paman beliau Abbas, ada lagi sepupu Nabi Al-Fadal ngarannya, ada budak yang dimerdekakan Nabi Syukran ngarannya. Itu yang turun ke dalam kubur yang bakal ditempati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sahabat lagi yang hendak minta turun juga, ngarannya Aus bin Khawli.
minta izin kepada Sayyidina Ali agar umat juga masuk ke dalam kubur, maka diizinkan oleh Sayyidina Ali untuk masuk juga ke dalam kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aus bin Khawli tadi. Nah, selanjutnya wafat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu di juz atau jilid yang berikutnya insyaallah taala. Nah, jadi Kamis ini kita istirahat dulu, insyaallah kita sambung kena Kamis sesudah hari raya atau tanggal 14 Agustus insyaallah taala. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 Allahu Allahu Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم